Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, hidup ini bukan panggung hiburan. Ia adalah ruang ujian yang tenang di luar, namun ramai di dalam dada. Ada hari di mana kita tertawa, merasa semua baik-baik saja. Lalu tanpa aba-aba, sebuah kabar singkat mengetuk ponsel. Satu kalimat pendek dari dokter, satu panggilan tengah malam dari keluarga, satu email amutusan kerja, satu pertemuan yang tak pernah lagi terulang. Hari itu, kita paham, dunia ini tidak pernah berjanji untuk selalu ramah. Dan di saat seperti itulah, pertanyaan paling jujur muncul. Siapa diri kita di hadapan Allah ketika semua topeng jatuh, ketika semua sandaran rapuh, ketika hanya hati yang tersisa? Inilah yang akan kita bicarakan hari ini. Ujian-ujian yang Allah titipkan dan ujian paling berat yang menentukan akhir perjalanan kita. Saudaraku, mari kita mulai dengan sebuah kenyataan sederhana. Tidak ada manusia yang lolos dari ujian. Setiap orang diuji, hanya saja pintunya berbeda. Ada yang diuji di pintu kehilangan, ada yang diuji di pintu penantian, ada yang diuji di pintu kegagalan, ada yang justru diuji di pintu kelimpahan. Dan ada ujian yang tidak disadari banyak orang, ujian hati saat tidak ada yang melihat. Kita mungkin bisa terlihat teguh di depan manusia, tapi siapa diri kita ketika sendirian? Apakah hati tetap lurus atau mudah tergoda? Ujian pertama yang paling sering meninggalkan bekas adalah kehilangan. Kehilangan tidak selalu terasa di mata, ia terutama terasa di dada. Sebagian dari kita pernah kehilangan orang tua. Sebuah doa panjang yang dulu selalu menyelimuti kita, kini tiada. Kita seperti kehilangan tempat kembali. Ada yang kehilangan pasangan hidup. Rasanya seperti separuh diri ikut pergi. Ada pula yang kehilangan anak. Seluruh rumah jadi sunyi meski semua barang tetap di tempatnya. Kehilangan pekerjaan, sahabat, kepercayaan, semuanya menimbulkan rasa yang sama. Ada yang terpotong di dalam, dan sisanya harus belajar berjalan lagi. Di hadapan kehilangan, manusia sering bertanya, "Mengapa harus aku?" Pertanyaan ini bukan dosa, itu suara hati yang sedang mencari pegangan. Namun jawaban yang menenangkan selalu sama. Semua yang kita miliki adalah titipan. Titipan memang harus kembali, tepat pada waktunya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat ini bukan sekedar dibaca saat kabar duka. Ia adalah kesadaran yang layak kita hidupkan setiap kali sesuatu yang kita cinta tergelincir dari genggaman, rencana, kesempatan, reputasi, bahkan mimpi. Sebab dengan mengingat bahwa semua titipan, kita belajar dua hal sekaligus: menghargai selagi ada dan melepaskan ketika tiba masanya. Bagaimana cara berjalan setelah kehilangan? Pertama, izinkan diri menangis. Tidak semua air mata tanda lemah. Sebagian air mata justru cara Allah membersihkan hati. Kedua, kembali pada doa-doa yang ringkas namun dalam. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, kuatkanlah langkahku. Ketiga, ubah arah perhatian dari mengapa diambil menjadi untuk apa aku ditinggikan dengan ujian ini. Sebab orang yang ikhlas saat kehilangan justru dipeluk oleh ketenangan yang tidak dibeli oleh apapun. Kita tidak menyangkal rasa sakit, kita memikulnya bersama Allah, bukan sendirian. Setelah kehilangan, ujian yang tampak sederhana tetapi paling sering menipiskan sabar adalah penantian. Kita menunggu yang halal datang, menunggu pintu rizki, menunggu pulihnya kesehatan, menunggu sebuah kabar yang mungkin mengubah hidup. Dunia yang serba cepat membuat menunggu terasa menyiksa. Namun, sabar tidak berarti pasif. Sabar adalah tetap bergerak dengan hati yang tidak meledak. Saat doa seolah tidak kunjung dijawab, lafalkan doa Nabi Yunus.
la ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu minadh dhalimin. Kalimat ini meluruskan peta batin bahwa kita tidak berhadapan dengan tembok, melainkan sedang ditata waktunya. Allah sudah berjanji, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Janji ini tidak pernah gagal, hanya sering kita ingin menentukan jamnya. Di tengah menunggu, lakukan hal yang sederhana dan konsisten. Jaga sholat tepat waktu, rutinkan sedekah walau sedikit, perbanyak istighfar, tegakkan adab kepada orang tua, guru, pasangan, dan tetangga. Mungkin ini terdengar biasa, tetapi kebiasaan yang benar adalah jembatan dari doa menuju hasil. Sebab tugas kita bukan memaksa hasil. Tugas kita memastikan langkah tiap hari menyambut hasil terbaik, entah ia datang cepat atau lambat. Kita juga sering tersandung pada ujian kegagalan. Gagal masuk kampus idaman, gagal mempertahankan usaha, gagal menjaga amanah. Ada yang jatuh hanya sekali lalu mundur. Ada yang jatuh berkali-kali namun tetap bangkit. Bedanya satu, cara memaknai gagal. Kegagalan bukan kesimpulan, ia adalah informasi. Ia mengajari kita apa yang tidak bekerja agar kita bisa memperbaiki cara kerja. Allah tidak pernah menilai kita semata dari hasil, melainkan dari kesungguhan. Orang yang hatinya benar akan memperbaiki cara, bukan menyalahkan semua. Mereka akan bertanya apa yang bisa diperbaiki hari ini, lalu melakukannya. Dan ketika hati mulai bising, ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Serahkan yang di luar jangkauan, perbaiki yang di dalam kuasa. Begitu cara orang beriman memegang kendali tanpa merasa berkuasa. Ada pula ujian yang tampak manis namun sering lebih mematikan daripada pahit, harta dan kelimpahan. Ini ujian yang halus. Saat miskin, kita cenderung dekat dengan doa. Saat lapang, kita kerap melonggarkan adab. Padahal harta tidak salah, hanya saja ia cermin dari isi hati. Saat Allah menitipkan harta, yang diuji bukan angka di rekening, melainkan apakah hati tetap tunduk. Apakah tangan ringan kepada yang membutuhkan? Apakah gaya hidup tidak melampaui syukur? Apakah kerja keras tidak berubah menjadi kesombongan? Jalan selamatnya jelas. Tunaikan zakat tanpa menawar, jaga sedekah rutin walau sedikit, biasakan syukur harian, tulis 3 nikmat setiap malam sebelum tidur. Latihan ini sederhana, namun ia menjaga hati tetap bersih di atas permadani rizki. Ada hari ketika tubuh menuntut perhatian. Sakit datang, stamina runtuh, langkah menjadi pendek. Sakit adalah tamu yang tidak menyenangkan, tetapi ia membawa 2 hadiah, penghapus dosa dan pelajaran berharga. Sakit membuat kita lebih lembut, lebih pelan, lebih sadar bahwa setiap tarikan nafas adalah nikmat. Ketika sakit, doakan diri dengan doa Nabi. Allahumma rabban nas, adhibil ba'sa, ishfi anta syafi, la shifaa illa shifauka, shifaan la yughadiru saqama. Jika belum hafal, cukup ucapkan dengan bahasa yang Anda mengerti. Allah mendengar isi hati, bukan hanya kefasihan lidah. Dan saat tubuh melemah, jangan salahkan diri berlebihan. Cukup jaga ikhtiar, ringankan lisan dengan istighfar, dan setelah pulih, gunakan sehat dengan benar sebagai syukur yang nyata. Namun ada ujian yang lebih halus daripada sakit, ujian hati. Ia datang dalam bentuk kecewa, iri, dengki, marah, malas, dan cinta dunia berlebihan. Luka fisik bisa difoto dan diobati, luka hati sering disembunyikan dan dibiarkan. Padahal penyakit hati lebih ganas, ia bisa merusak ibadah yang tampak indah. Ada orang yang sedekahnya banyak, tetapi hatinya kotor. Ada yang ibadahnya disiplin, namun lisannya melukai. Karena itu mintalah kepada Allah penjaga hati. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Minta agar hati dijaga tetap lunak ketika diuji, tetap tenang ketika terganggu, tetap lurus ketika disanjung, tetap tawadu ketika berhasil. Jaminan keselamatan bukan pada kerasnya genggaman, melainkan pada lurusnya hati. Di atas semua itu ada ujian yang paling menentukan arah akhir,
Ujian iman. Iman bukan slogan, bukan jubah yang dipakai sekali minggu. Iman adalah keputusan harian, memelihara yang halal meski butuh menahan, menutup pintu yang haram meski tampak mudah, menjaga pandangan meski godaan mengundang, membiasakan lisan jujur meski konsekuensinya berat. Iman diuji saat doa Anda belum dijawab persis seperti yang diminta. Apakah tetap husnudzon atau memilih kecewa? Iman diuji ketika orang lain dipuji, sementara Anda dilupakan. Apakah tetap bekerja benar atau ikut mencari perhatian? Iman diuji ketika Anda punya kuasa, apakah adil kepada yang tidak punya suara? Dan iman diuji ketika Anda tidak punya apa-apa, apakah tetap merasa cukup bersama Allah? Semua ujian ini penting, tetapi ada satu yang paling berat sekaligus paling mulia, istiqomah. Istiqomah bukan momen, melainkan maraton. Ia bukan ledakan semangat sehari, melainkan ketekunan yang tidak dramatis namun konsisten. Orang bisa menangis saat kajian, berkobar 2 pekan lalu padam. Istiqomah adalah kemampuan untuk menyalakan api kecil yang tidak padam. Sholat tepat waktu meski bunjibuk, membaca Al-Quran walaupun 2 halaman, menjaga sedekah walaupun Rp1.000, menahan lisan dari gibah walau obrolan terasa hambar, menjaga pandangan walaupun tidak ada yang melihat. Inilah ujian yang tidak selesai di usia berapapun, profesi apapun, status sosial apapun. Bagaimana menjaga istiqomah? Pertama, kecilkan target namun jadikan kebiasaan. Jangan menunggu waktu luang untuk berbuat baik, sisipkan kebaikan di sela kesibukan. 2 rakaat sebelum tidur, yang penting rutin. 2 halaman Al-Quran setelah subuh, yang penting tidak putus. Kedua, pilih lingkungan. Teman adalah arah, mereka tidak mendorong Anda, mereka menyeret Anda pelan-pelan. Pilih komunitas yang menguatkan iman, bukan yang memoles dosa. Ketiga, rawat malu kepada Allah. Rasa malu adalah pagar paling tipis namun paling efektif. Ketika malu hidup, dosa terasa berat meski kecil. Keempat, biasakan taubat harian. Tidak ada orang yang lepas dari salah. Yang membedakan adalah siapa yang cepat pulang. Istiqomah paling berat ketika Anda sendirian. Tidak ada kamera, tidak ada audiens, tidak ada tepuk tangan. Hanya ada Allah dan Anda. Di momen ini, ukuran iman Anda sejujur-jujurnya tampak. Apakah tangan tetap menahan dari yang haram? Apakah mata tetap menunduk? Apakah lisan tetap jujur dalam chat personal? Apakah dompet tetap bersih dalam transaksi? Inilah ujian yang menentukan kualitas kita. Dunia menilai prestasi, Allah menilai integritas. Dan kabar baiknya, Allah tidak menuntut Anda menjadi sempurna. Dia meminta Anda jujur. Jika jatuh, akui. Jika salah, perbaiki. Jika lemah, minta dikuatkan. Jika terlanjur, jangan berlama-lama. Saudaraku, agar semua ini bukan sekedar nasihat yang lewat, mari jadikan langkah-langkah praktis yang bisa Anda jalankan mulai malam ini. Ambil kertas atau catatan ponsel, tuliskan 3 kolom, yang harus dilepas, yang harus dijaga, yang harus ditambah. Pada kolom pertama, tulis 1 kebiasaan buruk yang Anda ingin tinggalkan dalam 7 hari ke depan. Cukup 1, tetapi jelas. Pada kolom kedua, tulis ibadah yang sudah ada namun sering bolong, misalnya sholat tepat waktu atau zikir pagi petang. Pada kolom ketiga, tulis 1 amal kecil yang ingin ditambah, misalnya sedekah harian Rp2.000 atau membaca 2 halaman Al-Quran. 3 kolom ini adalah kerangka sederhana untuk membangun istiqomah. Jika Anda sedang memikul kehilangan, pilih 1 bentuk doa yang paling resonan. Misalnya selesai sholat, pegang dada, bisikan, "Ya Allah, Engkau mengambil karena Engkau sayang. Ajari aku cara merelakan." Ulangi setiap malam. Jika Anda sedang diuji penantian, disiplinkan 3 usaha per hari. Kirim 1 lamaran, telepon 1 relasi, pelajari 1 keterampilan singkat. Jangan biarkan penantian jadi alasan untuk berhenti bergerak. Jika Anda sedang jatuh dalam kegagalan, tetapkan evaluasi 7 hari. Apa yang salah?
apa yang benar, apa yang akan diubah. Jangan biarkan rasa malu menahan langkah, biarkan ia malah mengajarkan cara melangkah lebih rapi. Dan jika Anda sedang berada di atas kelimpahan, segera tautkan sebagian rizki ke jalur otomatis kebaikan, wakaf, pendidikan, atau kebutuhan tetangga, biar tangan terbiasa memberi tanpa tepuk tangan. Dan untuk ujian hati ada satu latihan yang efektif. Jeda 10 detik. Setiap akan merespon sesuatu yang memancing emosi, chat yang menyakitkan, komentar yang memancing, tarik nafas, jeda 10 detik. Baru putuskan apakah Anda perlu merespons. Banyak masalah besar yang selesai hanya karena Anda membiarkan 10 detik menurunkan api. Latihan ini akan melindungi Anda dari ucapan yang sulit ditarik kembali. Mungkin Anda bertanya, apakah semua ini menjamin hidup menjadi mudah? Tidak. Tapi semua ini menjamin Anda menjadi kuat. Ada perbedaan besar antara jalan yang mudah dan penjalan yang kuat. Allah sering tidak mengubah jalannya. Dia mengubah penjalan. Dan saat Anda menjadi kuat, jalan terjal pun bisa dilalui dengan tenang. Bukankah itu yang kita cari? Bukan hidup tanpa tantangan, melainkan hati yang tidak mudah roboh. Ada satu pesan penting untuk yang merasa doanya tidak didengar. Saudaraku, doa Anda tidak pernah hilang. Ia tersimpan dalam 3 bentuk jawaban. Dikabulkan di dunia, disimpan untuk akhirat, atau dipalingkan dari keburukan yang Anda tidak sadari. Mungkin Anda merasa Allah tidak menjawab. Sebenarnya Dia sedang menyelamatkan Anda dari sesuatu yang Anda tidak mampu hadapi. Teruskan berdoa. Gantilah keluh dengan pengaduan yang jujur. Keluh marah kepada takdir, pengaduan menyandar kepada zat yang menulis takdir. Perbedaannya halus tetapi menentukan. Dan untuk yang merasa dirinya sudah terlalu jauh, terlalu kotor, terlalu banyak dosa, ketahuilah, Allah membuka pintu bukan untuk orang yang tidak pernah salah, tetapi untuk orang yang mau pulang. Tidak ada dosa yang lebih besar dari rahmat Allah. Yang membuat kita tenggelam adalah bukan besarnya dosa, melainkan panjangnya menunda taubat. Hari ini, bukan besok, bukan setelah suasana hati baik, bukan setelah angka di rekening cukup. Hari ini juga, lafalkan istighfar dengan jujur. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lalu ambil satu tindakan nyata yang membuat Anda semakin sulit mengulang dosa yang sama. Hapus kontak yang memancing maksiat, tinggalkan grup yang merusak, pasang pengingat azan, buat jadwal tilawah, atur batasan penggunaan media. Taubat bukan perasaan, ia keputusan yang diterjemahkan menjadi perlindungan. Saudaraku, dunia ini bukan tempat untuk menggenggam selamanya. Pada akhirnya kita semua akan melepaskan. Harta, jabatan, pasangan, anak, rumah, bahkan tubuh yang kita rawat. Kita datang sendirian, pulang sendirian, dan yang menemani hanyalah amal. Maka berjuanglah untuk satu hal yang paling menentukan, istiqomah. Mungkin Anda tidak menjadi yang paling ahli, paling terkenal, paling berpengaruh. Itu tidak mengapa. Jadilah yang paling jujur di hadapan Allah. Saat Anda sendirian, jadilah orang yang Allah banggakan di langit, yang tetap menundukkan pandangan ketika tidak ada yang tahu, yang tetap menahan tangan dari yang haram ketika pintunya mudah, yang tetap jujur meski itu mengurangi keuntungan, yang tetap berdoa meski belum ada tanda, yang tetap bersyukur meski rezeki terasa sederhana, yang tetap sabar meski sakit berulang. Istiqomah bukan berarti tidak pernah jatuh. Istiqomah berarti setiap kali jatuh, Anda tahu alamat pulang. Istiqomah bukan berarti ibadah Anda selalu besar. Istiqomah berarti ibadah Anda kecil tetapi tidak padam. 2 rakaat yang terus ada lebih berharga daripada 100 rakaat yang sesekali datang. 2 halaman Al-Quran yang konsisten lebih menenangkan daripada 2 juz yang datang setahun sekali. 2.000 sedekah harian lebih mendewasakan hati dibandingkan jutaan yang menunggu suasana hati sedang baik. Dan ketika hati mulai lelah, mintalah kepada Allah kekuatan yang tidak akan Anda temukan di tempat lain.
kekuatan untuk tetap memilih yang benar meski sepi, kekuatan untuk terus berjalan meski lambat. Kini mari kita tutup dengan doa yang lembut. Silahkan pejamkan mata sejenak jika sedang menonton di tempat yang aman dan biarkan setiap kalimatnya menyentuh ruang yang paling jujur di dalam dada. Ya Allah, yang membolak-balikan hati, teguhkan hati kami di atas agama-Mu. Ya Allah, yang menguatkan yang lemah, kuatkan kami saat langkah terasa berat. Ya Allah, yang Maha mengetahui isi dada, Engkau tahu luka yang kami simpan dan air mata yang kami sembunyikan. Jadikan setiap luka penghapus dosa. Jadikan setiap kehilangan pintu untuk kembali kepadamu. Jadikan setiap penantian jembatan menuju takdir terbaik. Ya Allah, jika kami sedang diangkat dengan rezeki, selamatkan kami dari sombong dan lalai. Jika kami sedang diuji dengan sempit, peluk kami dengan sabar dan ridho. Ya Allah, ajali kami cara berjalan dengan tenang di atas jalan yang terjal. Mulaikan dari yang kecil, namun jangan biarkan padam. Hidupkan solat kami, bersihkan hati kami, jujurkan lisan kami, bersihkan rezeki kami. Ya Allah, ampuni kami, orang tua kami, guru-guru kami, pasangan kami, anak-anak kami, saudara-saudara kami. Lapangkan kubur yang telah Engkau panggil. Angkat derajat mereka, pertemukan kami kelak dalam keadaan Engkau ridha. Ya Allah, ketika nafas terakhir nanti tiba, jadikan kami pulang dengan hati yang bersih, iman yang terjaga, amal yang Engkau terima. Rabbana taqabbal minna, innaka antas sami'ul alim, wa tub alaina ya maulana, innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.